Halo Sobat BC, bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat selalu ya. Kondisi pandemi yang masih melanda hingga saat ini tentunya menyebabkan banyak sekali perubahan dan penyesuaian dalam kegiatan dan aktivitas sehari-hari, termasuk dalam fungsi pelayanan yang dijalankan oleh Bea dan Cukai, khususnya yang terkait dengan FDA. Nah, di episode sebelumnya, Sobat BC masih ingat kan bahwa untuk menggunakan tarif referensi, maka Sobat BC harus menyerahkan lembar asli surat keterangan asal atau deklarasi asal barang ke kantor pabean. Namun, untuk turut mendukung pelaksanaan physical distancing selama pandemi COVID-19, maka Bea dan Cukai menerbitkan kebijakan khusus terkait penyerahan SKA ini. Apa sih kebijakan khusus tersebut? Kebijakan penyerahan SKA tersebut tertuang dalam PMK 45 tahun 2020 tentang tata cara penyerahan surat keterangan asal atau invoice declaration beserta dokumen pelengkap pabean penelitian surat keterangan asal dalam rangka pengenaan tarif bea masuk atas barang impor berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional selama pandemi COVID-19. Jadi, selama pandemi COVID-19, maka ketentuan penyerahan dalam keadaan normal yang telah kita bahas sebelumnya tidak berlaku karena tata cara penyerahan SKA atau invoice declaration atau DAB mengacu pada PMK 45 tahun 2020. Lalu bagaimana sih ketentuan penyerahan sesuai PMK 45 tahun 2020? Penyerahan SKA atau Invoice Declaration atau DAB beserta dokumen pelengkap pabean penelitian SKA ke kantor pabean harus dilakukan dengan pengiriman melalui email atau media elektronik lainnya. Pengiriman dokumen tersebut dilakukan paling lambat 30 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01 pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean mendapatkan nomor pendaftaran. Bagaimana dengan mekanisme untuk e-form? Untuk e-form, maka ketentuan penyerahan dalam PMK 45 ini dikecualikan. Kemudian, pasti Sobat BC penasaran seperti apa bentuk SKA atau Invoice Declaration atau DAB yang diserahkan melalui email atau media elektronik lainnya tersebut. Yuk kita bahas sama-sama. SKA atau Invoice Declaration atau DAB yang diserahkan melalui mekanisme email atau media elektronik lainnya merupakan hasil pindaian berwarna SKA dalam hal SKA diterbitkan dalam bentuk hard copy. Hasil unduhan SKA dalam hal SKA merupakan hasil unduhan dari website instansi penerbit SKA. Atau hasil pindaian berwarna Invoice Declaration atau DAB dalam hal menggunakan Invoice Declaration atau DAB. Sedangkan untuk dokumen pelengkap pabean penelitian SKA merupakan hasil pindaian berwarna. Jika sudah menyerahkan dokumen soft copy, apakah lembar asli SKA atau Invoice Declaration atau DAB tetap perlu diserahkan kembali ke kantor pabean? Tetap perlu diserahkan Sobat BC. Lembar asli SKA atau Invoice Declaration atau DAB beserta dokumen pelengkap wajib diserahkan ke kantor pabean paling cepat 90 hari kalender sejak pemberitahuan pabean impor atau PPFTZ 01 pemasukan barang ke kawasan bebas dari luar daerah pabean mendapatkan nomor pendaftaran dan paling lambat 1 tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA atau Invoice Declaration atau DAB serta apabila terdapat permintaan dari pejabat Bea dan Cukai. Apakah SKA yang diserahkan dengan mekanisme PMK 45 dapat memuat tanda tangan pejabat IPSKA secara elektronik? Sesuai PMK 45, maka SKA memuat tanda tangan pejabat berwenang dan atau stempel resmi instansi penerbit SKA secara manual atau elektronik. Nah, penggunaan tanda tangan dan stempel secara elektronik ini berlaku jika perjanjian atau kesepakatan internasional mengatur penggunaannya dan atau negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk mengecek validitas SKA. Oh iya, setelah ini Sobat BC, SKA dapat tidak memuat tanda tangan eksportir dan atau overlap notes dalam hal perjanjian atau kesepakatan internasional tidak mewajibkan tanda tangan eksportir dan atau overlap notes dan atau negara anggota perjanjian atau kesepakatan internasional menyediakan website untuk mengecek validitas SKA. Nah Sobat BC, demikian penjelasan mengenai ketentuan dalam PMK 45 tahun 2020. Semoga Sobat BC sekalian mendapatkan gambaran dan pemahaman lebih mengenai ketentuan penyerahan selama pandemi COVID-19 ini. Jangan lupa untuk terus nantikan episode FDA Frequently Asked Questions The Series ya. Terima kasih Sobat BC, stay safe and healthy, sampai jumpa!